для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Sahabat Kompas.com, perang antara Rusia dan Ukraina bisa jadi masih jauh dari kata selesai. Sebab Presiden Rusia Vladimir Putin akan melakukan mobilisasi militer parsial besar-besaran ke Ukraina. Untuk melancarkan aksi ini, Rusia akan mengerahkan sebanyak 300.000 pasukannya. Banyak juga ya. Tapi jangan kaget dulu, karena jumlah ini ternyata baru sekitar 1% dari total 25 juta orang yang masuk ke kriteria pasukan cadangan Rusia. Sampai di sini, mungkin kalian bertanya-tanya, memangnya kenapa sih kok Putin melakukan mobilisasi parsial? Jadi, Putin menyebut upayanya ini merupakan tanggapan atas sikap Barat yang terus-menerus mengirim bantuan senjata ke Ukraina. Tak cuma itu, mobilisasi parsial ini juga sebagai upaya perlawanan terhadap Ukraina. Karena Ukraina belakangan ini melakukan serangan balik sampai membuat Rusia kehilangan sejumlah wilayah yang dikontrolnya. Nah, ngomong-ngomong soal mobilisasi yang diumumkan Putin, jadi sebenarnya apa sih mobilisasi itu? Secara luas, mobilisasi dapat diartikan sebagai tindakan pengerahan orang atau masyarakat untuk dijadikan tentara. Namun dalam konteks perang Rusia-Ukraina, mobilisasi berarti tindakan mengumpulkan cadangan militer Rusia. Mobilisasi ini juga dapat dibedakan menjadi dua, yakni general dan parsial seperti yang diumumkan Putin. Seperti namanya, mobilisasi general berarti tindakan yang memungkinkan Rusia untuk memanggil keseluruhan pasukan cadangannya. Di mana hingga saat ini ada sekitar 2 juta pasukan cadangan Rusia. Nah, berbeda dengan mobilisasi general, mobilisasi parsial artinya pemanggilan tentara cadangan yang memiliki pengalaman militer. Seperti contohnya, mereka yang telah menyelesaikan dinas militer atau mereka yang memiliki pengalaman tentara profesional. Ini pun artinya pelajar dan wajib militer tidak akan dipanggil untuk mobilisasi. Это не какие-то люди, которых никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто отслужил, б, имеет военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, б, имеет боевой опыт. Oh iya, dalam menjalankan tugasnya ketika mobilisasi parsial, warga negara Rusia tentunya harus mematuhi sejumlah ketentuan. Contohnya, mematuhi perintah dan menghadiri panggilan pimpinan militer atau badan eksekutif federal yang menaungi. Mereka juga berkewajiban untuk menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk memastikan pertahanan negara dan keamanan negara. Lalu, bagaimana jika ada warga yang gagal melaksanakan tanggung jawabnya sebagai tentara cadangan Rusia? Tentunya akan ada sejumlah konsekuensi yang diatur undang-undang. Sebab menunaikan perintah saat mobilisasi ini adalah kewajiban bagi setiap warga negara Rusia yang dipanggil oleh negara. Nah, melihat besarnya tanggung jawab maupun risiko sebagai pasukan mobilisasi, sontak perintah Presiden Putin pun menuai protes dari warga Rusia. Tak berselang lama setelah pengumuman mobilisasi parsial, ratusan warga di Moskwa dan Saint Petersburg langsung menggelar unjuk rasa. Demonstrasi pun sempat berjalan ricuh saat para pedemo terlibat aksi dorong dengan aparat. Selain menggelar demonstrasi, sebagian masyarakat Rusia yang ketakutan lebih memilih untuk kabur dari negaranya. Salah satu negara tujuan warga Rusia adalah Armenia, lantaran negara ini mengizinkan masyarakat Rusia masuk tanpa visa. Itu dia penjelasan soal mobilisasi parsial Rusia ke Ukraina yang diperintahkan Putin.
Melihat banyaknya penolakan di sana, menurut kalian bagaimana? Apakah mobilisasi parsial ini efektif membalikan kekalahan pasukan Rusia dari Ukraina dalam beberapa waktu terakhir? Kita tunggu saja. Sekian video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia.